bagaimana warga Jepang dan juga 2 warga negara Indonesia positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. 2 warga negara yang terjangkit virus corona adalah ibu dan anak warga Depok, Jawa Barat. Awalnya seorang warga Jepang yang baru datang Indonesia pergi ke Malaysia. Saat di Malaysia, warga Jepang ini positif terjangkit virus corona. Informasi ini kemudian ditelusuri petugas di Indonesia dan 2 WNI yang ditemui sang warga Jepang positif terjangkit virus corona. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghitung potensi kerugian sektor ini akibat corona mencapai 2,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 38 triliun rupiah. Hitungan Travel Fair 2020 di Jakarta Convention Center ini diikuti sejumlah maskapai dan Travel Tourism Board dunia. 2021, tingginya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia berdampak pada industri pariwisata di negara Indonesia. Adanya pembatasan sosial berskala besar dan penutupan pintu akses keluar masuk negara mengakibatkan penurunan pendapatan negara di sektor pariwisata sebesar 20,7 miliar. Banyak masyarakat yang tinggal di daerah wisata mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan ditutupnya wisata tempat mereka mencari penghasilan. Dampak yang dihasilkan oleh COVID-19 ini benar-benar menumpukan sektor ekonomi masyarakat sekitar. Mereka hanya mengandalkan penghasilan dari sektor pariwisata ini seperti penjual pernak-pernik khas tempat wisata tersebut, tour guide, penjual makanan di sekitar tempat wisata, dan lain-lain. Situasi ini sangat berkebalikan dibandingkan akhir tahun 2019 di mana industri pariwisata Indonesia sangat berjaya dan sukses karena di masa tersebut industri pariwisata sangat mendukung leisure economy. Namun dengan adanya pandemi, sektor pariwisata menjadi yang paling terpuruk dan pemulihannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi perbedaan sebelum dan setelah adanya pandemi itu jelas tampak sekali, terutama dalam kunjungan wisatawan. Karena apa? Kalau tidak ada pandemi, wisatawan yang masuk ke Prambanan ini perharinya bisa mencapai 20.000 orang, baik itu domestik maupun turis asing. Tetapi karena ada pandemi, turun drastis dan hanya diberi kuota maksimal cuma 3.500 pengunjung. Itu sangat berpengaruh dalam hal penghasilan rakyat lokal di sini. Karena kalau tidak ada pandemi, kita sehari bisa 3-4 kali kita bisa guiding membawa tamu, baik itu domestik maupun turis asing. Jadi kalau sekarang kan tamu yang datang cuma dari lokal saja, sehingga kita tahu kalau orang lokal itu rasa ingin tahunya terhadap sejarah budaya kita itu sangat minim. Lain dengan orang dari negara-negara Eropa atau turis asing. Mereka sangat rasa ingin tahunya luar biasa tinggi. Gitu. Kalau saya berharap semoga pandemi ini cepat berakhir. Jadi aktivitas untuk kemajuan pariwisata akan tumbuh kembali. Karena dengan sektor pariwisata itu sebagai indikasi atau indikator negara itu bisa maju atau tidak. Karena kalau pariwisata maju, otomatis income akan lebih banyak dan bisa menggerakkan sektor-sektor lain. Gitu. Berikut adalah data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Juli 2019 sampai Juli 2020. Selama masa pandemi COVID-19, kedatangan turis global mengalami penurunan drastis, yaitu sebesar 58% hingga 78% atau 847 juta hingga 1.139 juta. Dapat disimpulkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pariwisata juga salah satu sektor yang paling terdampak.
Bersumber pada McKinsey & Company Juli 2020, sebagian besar masyarakat Indonesia percaya bahwa dampak individu dan finansial dari COVID-19 akan berlanjut hingga 2 bulan ke belakang. Hal yang perlu disiapkan pemilik usaha yaitu bagaimana merespon demand konsumen di era next normal. Pemilik usaha harus jeli mengamati perubahan perilaku konsumen dan menyesuaikan dengan strategi bisnisnya di tahun 2021. Untuk wilayah Asia Pasifik misalnya, Bank Dunia memprediksi terjadi kontraksi yang dalam yaitu sebesar 6% dibandingkan pertumbuhan di tahun 2019. Sektor akomodasi dan food and beverage termasuk yang terdampak paling dalam hingga turun sebesar 22%. Catatan ekonomi pada kuartal 1 masih menunjukkan kenaikan sebesar 2,97% yang mana menyelamatkan Indonesia dari resesi. Proses produksi vaksin dan pendistribusian vaksin itu menaikkan harapan para pelaku industri pariwisata untuk ekonomi yang lebih baik. Lalu dengan adanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, itu juga membuat pelaku industri pariwisata membuat suatu kebiasaan baru yang diterapkan pada saat orang-orang berwisata. Dengan begitu, wisatawan dan pelaku industri pariwisata akan senantiasa menyesuaikan diri dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka ingin jalankan. Selanjutnya adalah gambaran dari resto di saat masa new normal. Lalu mari kita bandingkan sedikit pariwisata pada masa awal pandemi dengan pariwisata pada saat ini. Yang kelompok kami dapat amati, di era sekarang pariwisata itu sudah berada dalam tahap pembiasaan terhadap kebiasaan baru dan juga tetap taat protokol kesehatan. Dimanapun mereka berada, banyak orang sudah paham dengan apa yang harus mereka lakukan, seperti selalu menggunakan masker, berjaga jarak satu dengan yang lain, dan juga tidak berkerumun. Para wisatawan dan juga pelaku industri pariwisata sedikit demi sedikit sudah mulai kembali seperti sedia kala, sudah mulai membuka tempat wisata. Para wisatawan juga sudah mulai banyak berkunjung ke tempat wisata. Dengan begitu diharapkan pariwisata dapat berjalan dengan baik seperti semula, tapi dengan selalu menaati protokol kesehatan yang ada, karena COVID-19 sendiri belum sepenuhnya hilang dari sekitar kita. Jadi
para wisatawan yang sedang berwisata dan juga para pelaku industri pariwisata sama-sama menjaga agar wisata tetap dapat kembali berjalan, tetapi dengan selalu menaati protokol kesehatan.